Angin selatan mengamuk di atas sirkuit Phillip Island, membawa aroma laut yang asin dan dingin ke setiap tikungan. Suara ombak di kejauhan berpadu dengan deru mesin-mesin Moto3 yang sedang melakukan warm-up. Di langit kelabu itu, burung camar berterbangan rendah, seakan ikut menyaksikan drama baru yang akan tercipta hari itu. Di antara para pebalap yang menunduk menyiapkan mental, seorang pemuda Indonesia berdiri tegak di grid kelima, Veda Ega Pratama. Wajahnya tenang namun matanya tajam seperti elang yang siap menerkam badai. Ia tidak bicara, tapi tatapannya sudah cukup menjelaskan, ia datang bukan untuk ikut, tapi untuk menguasai. Beberapa meter di belakangnya, di grid ke-19, seorang pemula dari Spanyol menggenggam setang dengan tangan bergetar, Brian Uriarte, rookie yang baru naik dari Junior GP. Helmnya berwarna putih dengan garis biru, bersih, seolah melambangkan awal baru. Namun di balik visor itu, matanya berisi bara yang sama dengan Veda. Ini debutnya, dan ia tahu semua mata akan menilai. Tapi satu nama yang paling membebani pikirannya adalah nama yang telah viral di seluruh padok, Veda Ega Pratama, sang fenomena Asia yang tak kenal takut. Uriarte menggigit bibirnya, bersumpah dalam hati, aku akan membuat mereka mengingatku juga. Langit semakin gelap, suhu turun drastis, dan bendera Australia berkibar liar di dekat garis start. Komentator memekik dari menara kontrol, inilah saatnya. Moto3 Australia siap dimulai di bawah angin selatan yang legendaris. Suara jantung para pebalap berdentum seirama dengan detak lampu start yang menyala satu persatu. Veda menarik napas dalam, matanya tak berkedip menatap lurus ke depan. Sementara Uriarte menunduk, menyeka embun di visor, lalu berbisik, let's go. Lampu merah padam, puluhan mesin menjerit bersamaan seperti ribuan singa yang dilepaskan dari kandang. Motor-motor meluncur ganas ke tikungan pertama. Veda langsung meledak dari start seperti peluru, menyalip dua pebalap dalam waktu 2 detik. Semua terjadi begitu cepat, Veda seperti menari di antara celah sempit, seolah hukum fisika tunduk padanya. Di belakang, Uriarte sedikit kehilangan traksi, tapi entah dari mana keberanian itu muncul, ia menutup throttle, mengerem telat, dan hampir menabrak Toba di tikungan 1. Komentator berteriak, Uriarte, debut yang gila dari sang rookie Spanyol. Namun di lintasan ini, setiap detik adalah ujian nyali. Angin melintas seperti pisau, menggoyang motor di kecepatan 230 km per jam. Veda tetap tenang, tubuhnya membungkuk sempurna mengikuti irama angin, seperti telah berdamai dengan kekacauan. Sementara itu Uriarte mulai kehilangan ritme, tapi matanya terus mencari nomor 7 di depan, nomor milik Veda. Ia ingin mendekat, ingin menantang, tapi setiap kali mencoba, Veda selalu melaju lebih jauh, seolah sengaja menunjukkan perbedaan level. Dari tribun utama, penonton bersorak ketika Veda keluar dari tikungan terakhir dengan keanggunan seorang juara. Suara komentator bergetar, lihat cara Veda mengendalikan motornya. Anak muda dari Indonesia ini benar-benar luar biasa. Sementara itu Uriarte masih bertarung di grup tengah, berusaha menemukan tempo di tengah turbulensi dan tekanan debutnya. Tapi meski tertinggal, ada sesuatu di matanya, bukan rasa takut, melainkan api kecil yang belum padam. Dan saat lap pertama berakhir, papan pit menampilkan tulisan sederhana di garasi Veda. STAYCALM. You're leading the storm. Veda hanya mengangguk kecil di balik helmnya. Angin berdesir di sisi helm, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Ia tahu, badai belum dimulai, tapi ia juga tahu, siapapun yang datang menantangnya hari ini, akan segera mengerti arti kalimat itu. Veda memang beda. Langit Phillip Island masih murung ketika para mekanik menutup rolling shutter garasi. Di dalamnya, suara alat pneumatik bersahutan, dan aroma bensin bercampur oli memenuhi udara. Veda duduk di kursi kecil di pojok, membuka sarung tangannya perlahan, matanya masih menatap kosong ke layar telemetri. Tak ada sorak, tak ada senyum. Ia tahu lap pertama hanyalah pembuka badai. Di belakangnya, sang kepala mekanik, Kenji San,
berjalan pelan dan berkata dengan suara serak, angin berubah arah di tikungan 3. Jika kau terlalu terburu-buru, badai akan menelanmu. Veda hanya menatapnya, kemudian menjawab lirih, aku tidak melawan badai, Kenji-san. Aku adalah badai itu. Sementara itu, di garasi seberang, suasana berbeda sepenuhnya. Brian Uriarte berdiri di tengah kerumunan teknisi yang masih menyesuaikan setting suspensi dan mapping gasnya. Wajahnya merah oleh adrenalin, matanya menatap layar monitor yang menampilkan replay start balapan. Ia melihat dirinya hampir menabrak Toba, momen yang membuat para komentator berteriak kagum, tapi baginya, itu adalah bukti bahwa ia belum cukup baik. Aku bisa lebih dekat, aku bisa menyalip lebih cepat, gumamnya dengan nada kecewa. Sang kru chief, Marco Alvarez, menepuk bahunya pelan, santai, Brian. Debutmu sudah luar biasa. Jangan memaksakan diri di sirkuit yang bahkan menelan pebalap berpengalaman. Uriarte tidak menjawab, ia hanya menatap layar lain, di mana nomor tanda pagar 7 milik Veda masih memimpin sektor waktu dengan konsistensi sempurna. Setiap split time yang muncul seperti menamparkan egonya. Di balik helmnya tadi, ia telah merasakan betapa mustahilnya mengikuti garis racing Veda yang aneh tapi efisien, seolah pria itu berbicara langsung dengan aspal. Apa yang dia punya, dan aku tidak? Tanya Uriarte dalam hati. Di luar, hujan mulai turun perlahan, membasahi aspal yang kini memantulkan cahaya lampu pit lane seperti kaca retak. Veda berdiri. Ia mengambil helmnya kembali dan memandangi lintasan yang basah. Setetes air hujan menetes dari atap ke bahunya, tapi ia tak bergeming. Kau akan keluar lagi? Tanya Kenji-san. Veda hanya mengangguk. Aku ingin tahu seberapa kuat angin hari ini membenciku. Kalimat itu membuat seluruh tim terdiam. Mereka tahu, bagi Veda, ini bukan sekadar latihan, ini pertarungan spiritual antara manusia dan elemen. Saat mesin dinyalakan lagi, derumannya terdengar berbeda, lebih dalam, lebih liar, seperti jiwa yang menolak ditundukkan. Di garasi Uriarte, alarm sensor bunyi. Rider 7 keluar lagi ke lintasan. Seru salah satu teknisi. Uriarte spontan menoleh. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengenakan helm dan sarung tangan. Marco mencoba menahannya, jangan. Aspal terlalu licin, Brian. Tapi Uriarte menatapnya dengan pandangan keras. Kalau dia berani, kenapa aku harus diam? Ucapan itu membuat semua terdiam. Dalam hitungan menit, 2 motor, satu merah putih dari Indonesia, satu biru putih dari Spanyol, sama-sama meluncur ke lintasan basah. Hujan makin deras, dan kabut mulai turun di tikungan 4. Dari pit wall, para kru menatap 2 titik kecil yang bergerak cepat di layar radar. 2 jiwa muda, 2 keberanian gila, menantang badai yang bahkan veteran pun enggan hadapi. Veda di depan, Uriarte di belakang, dan setiap lap terasa seperti duel tak kasat mata. Mereka tidak saling melihat, tapi insting mereka saling mengenali, seperti 2 magnet yang terikat oleh takdir yang sama, balapan tanpa rasa takut. Ketika Veda kembali ke pit setelah beberapa lap eksplorasi, ia turun dari motor tanpa ekspresi. Ban basahnya beruap, uap panas bercampur dingin. Di sisi lain lintasan, Uriarte masih berputar 1 lap lagi, berjuang agar motor tidak slip. Para teknisi Veda melihat ke monitor, menatap waktu yang nyaris identik. Kenji-san menghela napas, lalu berkata pelan, sepertinya badai kedua sudah datang. Veda menatap layar telemetri, lalu tersenyum samar. Ia tahu siapa yang dimaksud, dan dalam hatinya, satu kalimat terukir jelas. Kalau dia datang untuk menantangku, maka dunia akan tahu, mengapa mereka menyebutku, Veda yang berbeda. Langit pagi di Phillip Island memucat, seperti enggan menatap kegilaan yang akan terjadi di bawahnya. Hujan semalam meninggalkan genangan halus di aspal, membuat permukaannya licin dan berbahaya. Para pebalap bersiap di grid, wajah mereka tegang di balik helm yang berembun. Di barisan depan, Veda Ega Pratama tampak tak tergoyahkan. Ia menunduk sejenak, menutup mata, dan menarik napas panjang.
Dalam keheningan itu, terdengar bisikan di telinganya lewat radio, "Stay calm, Veda. Ini bukan sekadar start, ini ujian pertama dari badai yang kau ciptakan sendiri." Ia tersenyum tipis. "Aku tahu, Kenji-san. Tapi aku tidak ingin hujan reda, aku ingin dunia tahu bagaimana rasanya melawan angin bersamaku." Di belakangnya, Brian Uriarte memutar gas pelan-pelan, memastikan grip belakangnya tak tergelincir. Ia di grid ke-19, jauh dari depan, tapi matanya hanya tertuju pada satu titik merah putih di depan sana, motor nomor tanda pagar 7. Jantungnya berdetak lebih cepat dari suara mesin. "Kau pikir kau badai? Baiklah, aku akan menjadi petir yang menyambar dari belakang," bisiknya dalam helm. Marco, sang kru chief, hanya bisa memandangi monitor dan berdoa dalam hati agar anak muda itu tidak terbakar oleh ambisinya sendiri. Suara Marshall menggema di udara. 30 seconds to lights out. Semua pebalap menegakkan tubuh, menarik napas terakhir sebelum neraka dimulai. 5 lampu merah menyala berurutan. Penonton menahan napas, udara seolah berhenti. Veda menunduk sedikit, jari kanannya menahan throttle, matanya berkilat seperti hewan buas yang menunggu tanda menyerang. Uriarte menatap lampu yang sama, dan di dalam dadanya, semua rasa takut lenyap, digantikan satu kata, gas. Lampu padam, puluhan motor meledak serempak, memuntahkan suara menggelegar yang mengguncang tribun. Veda langsung melesat seperti peluru kendali, reaksinya nyaris sempurna. Dalam 3 detik, ia menyalip 2 pebalap dan menutup racing line ke tikungan pertama dengan agresif. Cipratan air hujan berterbangan dari bannya seperti percikan pertempuran. Uriarte, dari jauh di belakang, menekan gas terlalu keras. Ban belakangnya spin, tapi entah bagaimana ia mengendalikannya dengan refleks luar biasa. Ia menembus celah antara 2 pebalap Jepang, dan dunia seakan melambat ketika komentator berteriak histeris, "Uriarte! Lihat anak ini!" Dari posisi 19, ia menyerang seperti orang gila. Veda menunduk di tikungan 3, tubuhnya sejajar dengan aspal basah. Angin menggoyang motornya tapi ia tak goyah. Ia tahu angin adalah musuh sekaligus sahabat. Setiap tikungan ia hafal, setiap hembusan ia baca. Saat yang lain bertarung dengan cuaca, Veda menari bersamanya. Di belakang, Uriarte terus maju, posisi demi posisi, dengan agresivitas mentah yang nyaris tidak masuk akal untuk seorang debutan. Tapi setiap kali ia menatap ke depan, nomor tanda pagar 7 itu terasa jauh seperti bintang, terang tapi tak terjangkau. Masuk lap kedua, kabut tipis mulai turun di sektor 4. Veda menunduk lebih rendah, memotong angin seperti panah. Uriarte memaksakan diri menyalip 2 pebalap sekaligus di R4, membuat komentator nyaris kehilangan suara. Namun pada tikungan cepat di sektor 5, motor Uriarte sedikit melebar, ban belakangnya nyaris kehilangan traksi. Ia berhasil menyelamatkan diri, tapi kehilangan beberapa meter jarak dari grup depan. Di monitor pitlane, waktu menunjukkan gap 3,8 detik antara dirinya dan Veda. Marco menghela napas panjang. Dia terlalu berani, tapi mungkin itulah yang dibutuhkan untuk mengejar legenda baru ini. Ketika mereka melewati garis start lagi, penonton berdiri. Veda memimpin dengan gaya dingin yang mematikan. Tak ada gerakan sia-sia, hanya harmoni antara manusia dan mesin. Uriarte, meski jauh di belakang, tetap menolak menyerah. Ia tahu ia belum bisa menyentuh badai itu hari ini, tapi dalam hatinya, sebuah tekad sudah menancap kuat, jika dia adalah badai, maka aku akan menjadi langit yang menahannya suatu hari nanti. Di pitlane, Kenji-san menatap telemetri Veda yang sempurna, lalu berbisik pelan. "Lihatlah dunia, ini baru permulaan. Veda memang beda." Kabut di atas Phillip Island menipis perlahan, meninggalkan jejak basah di aspal yang mulai mengering. Balapan memasuki lap keempat, dan ritme mulai terbentuk. Di layar monitor, nomor tanda pagar 7 tetap stabil di grup depan, mencatat waktu yang hampir identik di setiap sektor. Para komentator terdiam beberapa detik, lalu satu dari mereka berucap pelan,
lihat itu, presisi miliknya seperti mesin, tapi tubuhnya menari seperti manusia yang sedang berdamai dengan kecepatan. Veda Ega Pratama, nama itu kembali menggema di seluruh paddock. Ia tidak sedang berlari dari siapapun, ia sedang menuntun badai dengan cara yang anggun dan mematikan. Di belakang, Brian Uriarte terus mengejar, tapi kini ia menghadapi realita baru. Ban depannya mulai panas, sistem pengeremannya terasa berat, dan tenaga di pergelangan tangannya mulai terkuras. Namun di dalam helmnya, ia tidak menyerah. Ia menatap jauh ke depan, membayangkan sosok Veda yang menunduk sempurna di tikungan cepat. Setiap kali ia mencoba meniru gaya itu, motornya bergetar keras, seolah berkata, belum saatnya. Tapi Uriarte menolak mendengarnya. Aku tidak peduli, gumamnya. Aku harus tahu di mana batasku, bahkan jika itu membuatku jatuh. Lap kelima menjadi tarian maut antara dua dunia. Veda dengan gerakan halusnya seolah memprediksi setiap tiupan angin, tubuhnya menyatu dengan motor, tidak ada ketegangan, tidak ada keraguan. Ia masuk ke tikungan 10 dengan sudut yang nyaris mustahil, lalu keluar tanpa kehilangan kecepatan sedikit pun. Komentator menjerit, dia tidak berkendara, dia menulis puisi dengan ban motornya. Di paddock, para teknisi hanya bisa saling menatap, takjub dan takut dalam waktu yang sama. Sementara itu, Uriarte terus menggigit waktu, memaksa dirinya memotong lintasan dengan agresivitas mentah, sebuah kontras yang mematikan. Di lap ke-7, drama mulai terasa. Angin kembali berubah arah, kali ini lebih liar. Beberapa pebalap di grup tengah tergelincir di tikungan cepat. Uriarte melihat bayangan motor yang terjatuh, namun ia tak mengendurkan gas. Ia mengingat kata-kata Marco, kau tidak harus menang hari ini, kau hanya harus bertahan. Tapi baginya, bertahan bukanlah pilihan. Ia ingin menandai debutnya dengan sesuatu yang berarti, sesuatu yang akan membuat Veda menoleh ke belakang untuk pertama kalinya. Veda di depan seolah merasakan kehadiran itu. Dalam keheningan di balik suara mesin, instingnya bergetar. Ia menoleh sedikit ke spion, menangkap sekilas siluet motor biru putih di kejauhan. Sebuah senyum samar muncul di wajahnya. Dia masih di sana, si anak baru itu, pikirnya. Ada sesuatu dalam cara Uriarte bertarung, liar tapi murni, kacau tapi jujur. Dan di hati Veda, muncul perasaan aneh, bukan ancaman, tapi rasa hormat yang belum pernah ia berikan pada siapapun. Lap berikutnya menjadi simfoni dua ambisi. Veda menjaga ritme dengan presisi surgawi, setiap tikungan ia lewati tanpa jejak, setiap throttle ia buka tanpa keraguan. Uriarte di sisi lain, seperti binatang buas yang terluka, berjuang menembus batas kemampuan manusia. Mereka terpisah hampir 4 detik, tapi koneksi tak kasat mata mulai terbentuk antara yang sudah jadi legenda dan yang sedang berusaha menjadi legenda. Dunia menonton, terpana oleh dua cerita yang saling menulis satu bab yang sama, ketenangan melawan keberanian. Ketika bendera separuh lomba dikibarkan, Kenji-san berdiri di pitwall sambil menatap layar telemetri. Ia tahu sesuatu sedang terjadi, bukan di motor, tapi di jiwa dua pebalap itu. Dia tidak sedang membalap melawan orang lain, katanya lirih. Dia sedang membalap melawan dirinya sendiri. Dan saat Veda keluar dari tikungan terakhir dengan gaya sempurna, percikan kecil dari knalpotnya terlihat seperti tanda tangan di kanvas badai. Dari jauh, Uriarte melihat momen itu dan berbisik dalam helmnya, suatu hari nanti, aku akan sejajar denganmu. Tapi untuk saat ini, ia hanya bisa menatap punggung sang predator, Veda yang berbeda dari semua yang pernah ada. Langit Phillip Island kembali menghitam, seolah murka atas ambisi dua anak muda yang menolak tunduk pada alam. Angin yang semula lembut kini menggila, menamparkan sisi firing motor dan menggoyang garis lurus utama. Veda Ega Pratama menunduk lebih dalam, tubuhnya membentuk siluet sempurna melawan badai. Ia tak lagi melihat penonton, tak mendengar komentar radio, hanya desiran angin dan denyut jantungnya sendiri. Ini bukan balapan,
gumamnya pelan, ini ujian, apakah aku benar-benar layak disebut badai? Sementara itu di belakang, Brian Uriarte masih berjuang melawan kekacauan. Angin menerpa motornya di setiap tikungan, membuatnya harus merubah racing line setiap lap. Grip ban depannya menurun, dan getaran aneh terasa di setang kanan. Tapi Uriarte tak berhenti. Ia tahu logika menyuruhnya menahan diri, namun hatinya menolak. Aku tidak datang ke sini untuk bertahan hidup, katanya dalam helmnya. Aku datang untuk melawan seseorang yang tak bisa dikalahkan. Ia tahu siapa yang ia maksud, Veda. Lap ke-9 menjadi titik balik neraka. Di tikungan keempat, angin samping memukul keras motor-motor ringan Moto3. Dua pebalap Jepang langsung terpental keluar lintasan, dan satu lagi terjatuh di gravel trap. Di menara kontrol, Marshall menekan tombol peringatan, tapi sinyal radio terlambat sampai. Uriarte yang sedang melaju 220 km per jam melihat bayangan motor terjatuh di depan, dan dalam sepersekian detik, ia membanting stang ke kiri. Ban belakangnya kehilangan grip, slide keras, tapi entah dari mana kekuatan itu datang, ia berhasil menahan motor di batas mustahil. Komentator menjerit, Uriarte nyaris jatuh. Refleks yang luar biasa dari sang rookie. Veda mendengar riuh itu dari radio tim. Kenji San berteriak, kecelakaan di belakang. Fokus, Veda, jangan ikut terbawa. Namun bagi Veda, setiap teriakan hanyalah gema jauh di kepala. Ia tetap menatap tikungan cepat, memotong garis racing yang sama yang menjatuhkan 3 pebalap sebelumnya. Semua orang di pit menahan napas, tapi motor tanda pagar 7 meluncur mulus, seperti menolak gravitasi. Veda, dia meluncur di atas angin, ucap seorang teknisi dengan suara bergetar. Ketegangan belum berakhir. Di lap berikutnya, badai mencapai puncaknya. Hujan kembali turun, tapi bukan hujan deras, hanya butiran halus yang membuat aspal seperti kaca. Veda nyaris kehilangan traksi di tikungan 12, tapi berhasil mengembalikannya dengan gerakan kecil di pergelangan tangan. Uriarte di sisi lain mulai kehilangan fokus karena helmnya berembun, dan visornya tertutup percikan air. Ia menurunkan kepala, mencari arah, namun kabut membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Lintasan seolah berubah menjadi mimpi buruk. Lalu terjadi sesuatu yang membuat seluruh padok terdiam. Seorang pebalap Spanyol di depan Uriarte tergelincir dan jatuh keras. Potongan fairing berterbangan ke segala arah, dan salah satunya menghantam kaki kanan Uriarte. Ia terkejut, hampir kehilangan keseimbangan, tapi tetap menahan motornya dengan satu kaki. Teriakan terdengar di radio, Brian, "Are you okay? Box now." Namun ia menggeleng keras di dalam helm, menolak perintah itu. Ia terus melaju, dengan kaki sakit dan motor bergetar. Ia tahu, ini bukan tentang posisi, ini tentang membuktikan nyali. Di depan, Veda menuntaskan lapnya dengan tenang, seolah badai hanyalah latar belakang pertunjukannya. Ia melewati garis start dengan waktu sektor yang masih konsisten, membuat Kenji San menatap layar tanpa kata. Di tribun, para penonton berdiri, bukan karena hasil, tapi karena keteguhan dua jiwa muda yang menolak menyerah pada badai. Dan ketika kamera menyorot ke wajah Veda yang tetap tanpa ekspresi di balik helmnya, narator TV berucap dengan nada rendah namun penuh makna. Di tengah kekacauan, hanya satu yang mampu tetap anggun. Veda Ega Pratama, sang badai yang berjalan di atas kehancuran. Langit Phillip Island seolah pecah. Hujan turun deras tanpa ampun, membasahi aspal yang sudah hancur oleh angin dan roda-roda yang menggigit permukaannya. Suara mesin yang mengaum kini tenggelam di bawah gemuruh air, dan setiap pebalap seolah melaju di dunia lain, dunia tanpa arah, tanpa batas, hanya refleks dan keberanian yang tersisa. Veda Ega Pratama masih berada di grup depan, tapi kini tubuhnya menegang, bukan karena takut, melainkan karena alam menantangnya dengan cara paling brutal. Ia tahu, satu kesalahan kecil di kecepatan 210 km per jam di lintasan basah bisa berarti akhir segalanya. Namun, di dalam helmnya, hanya ada satu kalimat, "Aku tidak akan melambat."
Di belakang, Brian Uriarte menurunkan visornya hingga menempel pada wajah, pandangan kabur oleh hujan yang menempel di kaca. Tangan kanannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena rasa sakit di kaki yang masih memar akibat potongan firing sebelumnya. Ia ingin menyerah, ingin menepi, tapi setiap kali pikirannya hampir runtuh, ia mendengar gema suara komentator di kepalanya, "Rookie ini gila." Tapi keberaniannya pantas dikenang. Kata-kata itu menjadi bahan bakar di dalam jiwanya. "Kalau aku berhenti sekarang, aku tidak akan pernah sejajar dengannya," gumamnya lirih. Lap berikutnya menjadi neraka basah. Air menggenang di tikungan keempat, menciptakan efek aquaplaning yang bahkan menakuti para veteran. Dua pebalap di depan Veda terpeleset, meluncur keluar lintasan, dan percikan air menutupi pandangannya. Namun Veda tak mengerem, ia justru menambah gas sedikit, menggeser motor dengan teknik yang tampak seperti sihir. Komentator nyaris kehilangan kata, bagaimana dia bisa tetap stabil di tengah badai ini. Itu bukan manusia, itu Veda. Di pit lane, Kenji-san hanya bisa menunduk dan berbisik, dia menari di atas kehancuran. Uriarte mencoba mengikuti garis yang sama, tapi air terlalu dalam. Ban depannya selip, motornya oleng ke kiri, dan tubuhnya hampir terlempar. Dalam sepersekian detik yang terasa abadi, ia berhasil menegakkan motor kembali, lututnya menyentuh aspal basah, sebuah penyelamatan yang mustahil. Penonton menjerit, sementara di pitnya, Marco menutup wajah dengan tangan gemetar. Tapi bagi Uriarte, momen itu bukan ketakutan. Justru di situ, ia menemukan sensasi yang selama ini ia cari, batas antara hidup dan mati. Ia tertawa kecil di balik helmnya, jadi begini rasanya jadi seperti dia. Hujan semakin deras, dan jarak antar pebalap mulai terbuka lebar. Veda kini sendirian di depan, seperti bayangan yang melaju di dunia tanpa warna. Air mengalir di visor helmnya, menciptakan bias cahaya yang membuat lintasan tampak seperti mimpi basah. Tapi langkahnya tak pernah goyah. Ia mengingat setiap latihan di bawah hujan di Sleman, setiap luka jatuh di sirkuit kecil yang dulu menertawakannya. Semua pelajaran itu kini menjadi sayap di bawah badai Australia. Bukan cuaca yang harus dikalahkan, pikirnya, tapi ketakutan di dalam diri sendiri. Di sisi lain lintasan, Uriarte mulai kelelahan. Pandangannya buram, tubuhnya berat, tapi hatinya masih menyala. Ia tahu ia sudah tertinggal jauh, tapi ia juga tahu ini bukan soal posisi. Ini tentang menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya bukan hanya bayangan dari Veda. "Aku bukan ingin menggantikanmu, Veda, aku ingin membuatmu mengakui aku," katanya dalam hati, dengan napas yang tersengal. Setiap tikungan kini adalah pertempuran antara tekad dan logika, antara rasa sakit dan kebanggaan. Dan ketika lap penentu mendekat, badai benar-benar menelan sirkuit. Tapi di tengah gelap, dua cahaya kecil masih berkilat, lampu motor tanda pagar 7 dan tanda pagar 19. Satu di depan, satu jauh di belakang, tapi keduanya tetap bergerak, melawan semua yang seharusnya membuat mereka berhenti. Dunia menyaksikan dengan terdiam, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah balapan muda, dua pebalap tidak lagi sekadar berjuang untuk menang, tapi untuk menolak tunduk. Di pit lane, Kenji-san menatap layar lalu berucap dengan suara pelan tapi bergetar. Mereka bukan sedang membalap, mereka sedang menulis legenda di bawah hujan. Hujan telah reda, tapi badai di dalam kepala Veda belum juga berhenti. Ia duduk di padok, tubuhnya gemetar di bawah selimut aluminium yang menahan dingin. Tangannya masih bergetar seperti mesin yang belum dimatikan, dan sorot matanya kosong menatap ke lantai. Ia baru saja menaklukkan salah satu balapan paling brutal dalam hidupnya, tapi di dalam dirinya ada kekosongan yang menganga. Semua orang berteriak namanya, semua kamera menyorotnya, tapi Veda tak merasakan apapun. Kenapa rasanya tidak seperti kemenangan? Gumamnya lirih. Ia menatap ke langit-langit, lalu memejamkan mata, membayangkan momen saat Uriarte hampir jatuh, tapi tetap bertahan.
Di sisi lain padok, Brian Uriarte duduk sendirian di kursi lipat yang sudah berkarat di ujung pit. Ia basah kuyup, lututnya berdarah, dan napasnya masih berat. Ia tidak peduli pada posisi 19-nya. Yang ia pikirkan hanyalah kilasan sosok Veda di tikungan terakhir, melaju seperti siluet cahaya yang tak bisa ia kejar. Ada rasa iri, tapi juga kekaguman yang menyakitkan. Dia bukan manusia, tapi aku akan sampai ke sana suatu hari nanti. Ia mengepalkan tangan, menatap ke arah lintasan yang kini sepi, tapi masih beraroma bensin dan badai. Tekanan mental mulai melumat keduanya dengan cara berbeda. Veda tak bisa tidur malam itu, pikirannya terus memutar ulang tiap lap, tiap detik, tiap sentuhan roda di aspal basah. Ia merasa seperti melayang di antara realitas dan ilusi. Suara komentator, sorak penonton, dan bisikan kru bercampur menjadi satu di dalam kepalanya. Veda memang beda, kata semua orang, tapi apa artinya beda kalau setiap kemenangan membuatnya semakin jauh dari dirinya sendiri. Ia menatap bayangannya di kaca padok, melihat sepasang mata yang tak lagi sama, tajam, tapi hampa. Sementara itu, di kamar hotel sederhana, Uriarte menatap foto keluarganya di ponsel. Ibunya sempat menulis pesan, "Bangga padamu, nak." Ia ingin membalas, tapi jarinya berhenti di atas layar. Bangga? Untuk apa? Ia merasa dirinya hanyalah angka di papan klasemen, nama yang tak disebut di atas podium. Namun di balik semua rasa sakit itu, ada bara kecil yang tumbuh pelan. Ia tahu, setiap luka hari ini adalah bekal untuk hari esok. Kalau aku tak bisa menjadi seperti dia, maka aku akan menjadi diriku sendiri, versi terbaikku, katanya sambil menggenggam kalung kecil yang selalu ia pakai di bawah wearpack. Keesokan paginya, Veda dipanggil oleh Kenji-san ke ruang tim. Tidak ada sorak, tidak ada ucapan selamat, hanya tatapan tajam dan keheningan panjang. "Kau tahu apa yang membedakan pebalap hebat dan legenda?" tanya Kenji pelan. Veda menggeleng. Legendaris bukan karena menang, tapi karena bertahan ketika semua hal di dalam dirinya ingin menyerah. Veda terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada hujan kemarin. Ia sadar, pertempuran sejati belum selesai karena lawan terberatnya bukan di lintasan, tapi di dalam dirinya sendiri. Di sisi padok lain, Uriarte mulai berlatih kembali, sendirian di bawah matahari pagi Australia. Krunya memintanya beristirahat, tapi ia menolak. Ia jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi. Setiap kali lututnya menyentuh tanah, ia mengingat bagaimana Veda menari di atas air, dan bagaimana dirinya nyaris kehilangan segalanya tapi tetap melaju. "Aku tidak ingin dikasihani," ujarnya keras. "Aku ingin diingat." Peluh bercampur darah di wajahnya, tapi kali ini, ia tersenyum. Senyum kecil seorang pejuang yang baru memahami arti ketahanan. Dan di atas tribun kosong, Veda berdiri diam, memandangi sosok Brian yang terus berlatih meski sendirian. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, tapi pengakuan. Dia bukan bayangan, dia adalah cermin, bisiknya pelan. Saat angin laut kembali berembus membawa aroma bensin dan garam, Veda tahu satu hal, kisah mereka baru saja dimulai. Di lintasan berikutnya, mereka tak hanya akan membalap untuk menang, tapi untuk memahami arti menjadi manusia di dunia mesin. Langit Suzuka memantulkan cahaya jingga ketika matahari terbit di balik tribun. Suara mesin-mesin Moto3 menggelegar, menandai dimulainya hari yang akan menggores sejarah. Veda Ega Pratama duduk di atas motornya dengan wajah dingin, helm di tangan, matanya menatap jauh ke lintasan yang berliku seperti jalan takdirnya sendiri. Tidak ada senyum, tidak ada rasa gugup, hanya keheningan di balik dada yang menekan. Ia tahu, balapan kali ini bukan hanya tentang kecepatan. Ini adalah ujian jiwa setelah badai Australia. Tapi di balik semua itu, satu nama kembali menggema di kepalanya, Brian Uriarte. Uriarte berdiri beberapa meter darinya di grid belakang. Pandangannya tajam, tapi berbeda dari biasanya. Tidak ada rasa kagum lagi, yang tersisa hanyalah tekad membara.
Setelah kekalahan di Australia, seluruh tubuhnya berteriak untuk balas membuktikan bahwa ia bukan sekadar figuran dalam kisah kebesaran Veda. Ketika ia menutup visornya, pikirannya berbisik keras, "Hari ini, aku tidak akan mengikutimu lagi. Hari ini, aku akan melawanmu." Kru di padok hanya bisa menatap Mary melihat mata Uriarte yang seolah menyala di balik kaca helm. Start dimulai. Dalam sepersekian detik, puluhan mesin meraung serempak, mencabik udara pagi Jepang. Veda langsung melesat ke depan, mengambil tikungan pertama dengan presisi seperti tarian maut. Namun di belakang, ada sosok yang terus mendekat dengan kecepatan gila, Uriarte. Ia menyalip satu persatu, garis balapnya liar tapi efektif. Komentator berteriak, "Uriarte naik 6 posisi hanya dalam 2 lap. Ini bukan pebalap biasa, ini kebangkitan." Dunia seakan menahan napas. Sebuah duel yang tak terhindarkan tengah terbentuk. Lap demi lap, ketegangan meningkat. Veda menyadari sesuatu di spionnya, motor tanda pagar 19 mendekat cepat. Ketika Uriarte akhirnya muncul di sampingnya di tikungan hairpin, waktu seakan berhenti. Dua motor sejajar di kecepatan 200 km per jam, roda nyaris bersentuhan. Sorotan kamera menangkap momen itu, dua pebalap muda dengan tatapan membara, memaksa dunia untuk memilih siapa yang lebih pantas disebut legenda. Dalam satu kedipan, Uriarte menyelip. Penonton menjerit, dan Veda akhirnya merasakan sesuatu yang lama ia rindukan, tantangan sejati. Tapi balapan ini bukan tentang saling menghormati. Tidak kali ini. Di lap ke-11, tikungan Escurves, Uriarte sedikit melebar, dan Veda menyalip di sisi dalam, terlalu cepat, terlalu dekat. Ban depan motor Uriarte menyentuh fairing belakang Veda, dan dalam sekejap dua motor itu meluncur keluar lintasan dengan percikan api dan suara logam menghantam aspal. Kedua pebalap terlempar ke gravel dengan keras. Penonton menjerit, bendera kuning berkibar di seluruh sirkuit. Kru dari dua tim berlarian panik, sementara dunia menahan napas. Beberapa detik kemudian, dari debu dan batu kecil, satu tangan muncul lebih dulu. Uriarte bangkit, wajahnya berdarah, tapi matanya tetap menyala. Ia menatap motor Veda yang tergeletak beberapa meter di depannya. Tak lama kemudian, Veda juga bergerak lambat, tapi tegas. Keduanya berdiri saling berhadapan di tengah gravel Suzuka, napas tersengal, tanpa kata. Dunia menunggu pertengkaran, tapi yang terjadi justru hening panjang. Lalu Veda mengulurkan tangannya, menatap Uriarte dengan mata yang tak lagi dingin, tapi jujur. "Kau sudah layak jadi musuhku," katanya pelan. Uriarte menatap tangan itu sejenak, lalu menggenggamnya dengan kuat. Kamera menangkap momen itu, dan komentator tak bisa berkata apa-apa. Dua pebalap muda, dua jiwa yang terbakar oleh ambisi, kini berdiri di bawah langit Jepang, bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua kutub dari legenda yang sama. Di pit lane, Kenji-san meneteskan air mata tipis sambil berbisik, "Inilah benturan yang akan dikenang dunia. Bukan karena mereka jatuh, tapi karena mereka bangkit bersama." Dunia gempar. Video benturan Veda dan Uriarte di Suzuka tersebar ke seluruh penjuru media dalam hitungan jam. Tayangan lambat memperlihatkan dua pebalap muda itu saling menatap di tengah hujan batu gravel, seolah dua ksatria modern yang baru keluar dari pertempuran. Komentator, analis, bahkan para legenda MotoGP mengomentari kejadian itu. Ada yang menyebut Veda terlalu agresif, ada yang menuduh Uriarte ceroboh. Tapi satu hal yang pasti, dunia kini tahu, pertarungan dua jiwa muda ini bukan sekadar rivalitas, ini adalah kisah takdir. Di markas tim, Veda duduk di ruang konferensi pers, wajahnya tampak tenang tapi matanya bercerita lain. Lampu kamera menyala beruntun, kilatan cahaya menyilaukan seperti peluru. "Apakah kamu sengaja menjatuhkan Uriarte?" tanya seorang jurnalis tajam. Veda menatap lurus, lalu menjawab pelan namun mantap, "Aku tidak menjatuhkan siapapun. Aku hanya berjuang untuk tetap hidup di lintasan." Kalimat itu langsung meledak di dunia maya, menjadi kutipan yang diperdebatkan. Namun di dalam hatinya,
Veda tahu, setiap kata yang keluar hanyalah lapisan tipis dari luka yang belum sembuh. Sementara itu, Uriarte menjalani perawatan ringan di rumah sakit Suzuka. Bahunya memar, tapi jiwanya terbakar. Wartawan berkumpul di luar kamar, menunggu pernyataan. Ketika akhirnya pintu dibuka, Uriarte berdiri dengan perban di bahu, menatap ke kamera. "Veda bukan musuhku," katanya tenang. "Dia adalah alasan aku bisa menjadi lebih baik." Dunia terdiam. Ucapan itu membuat gelombang besar di media sosial. Di layar, dua nama muda itu kini bukan lagi pesaing biasa. Mereka menjadi simbol dari dua sisi keberanian, satu yang lahir dari kecepatan, satu dari keteguhan. Namun, di balik semua sorotan, tekanan mulai menghancurkan mereka dari dalam. Veda merasa setiap langkahnya diawasi. Setiap gerakannya dipadok disorot kamera, setiap kata diinterpretasikan ulang oleh media. Veda memang beda, kini menjadi slogan, tapi juga beban. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia masih membalap karena cinta, atau hanya karena dunia menginginkan pertunjukan. Malam-malamnya sunyi, hanya suara angin dan bayangan Uriarte yang terus menghantui pikirannya di tikungan Suzuka itu. Uriarte pun tidak lebih tenang. Meski publik mulai mencintainya sebagai simbol ketekunan, dalam dirinya tumbuh rasa bersalah yang ia tak mengerti. Ia memutar ulang video tabrakan itu berkali-kali di ponselnya, mencari kebenaran yang bahkan kamera tak bisa tunjukkan. Di antara adegan itu, ia melihat matanya sendiri, bukan ketakutan, tapi ego. "Aku juga salah," bisiknya pelan, menatap tangannya yang masih gemetar. Di titik itu, Uriarte sadar pertempuran sejatinya bukan dengan Veda, tapi dengan bayangan dirinya sendiri. Di sela semua hiruk-pikuk itu, dua tim mulai saling bersih tegang. Sponsor menekan, federasi menyoroti, dan rumor sanksi mengudara. Kenji-san mencoba menenangkan situasi, tapi bahkan ia tahu, badai sebenarnya baru saja dimulai. "Kadang, kemenangan tak datang dari podium," ucapnya pelan pada Veda di suatu sore. "Tapi dari kemampuan untuk tidak hancur saat dunia mencoba menjatuhkanmu." Veda hanya menunduk, menatap tangannya yang penuh luka, lalu berbisik, "Kalau begitu, aku akan tetap berdiri, meski dunia membenciku." Dan ketika seri berikutnya diumumkan, sirkuit Buriram, Thailand, poster promosi memperlihatkan dua wajah yang berdampingan, Veda Ega Pratama vs Brian Uriarte, dengan tulisan besar di bawahnya, "The Racing Storm." Dunia bersiap menyaksikan kelanjutan kisah ini, tapi bagi keduanya, ini bukan sekadar balapan lagi. Ini adalah pertarungan untuk menemukan siapa mereka sebenarnya, di antara sorotan yang memuja sekaligus menghancurkan. Langit Buriram berwarna abu-abu kehijauan, tanda badai yang belum datang tapi sudah dirasakan. Udara panas bercampur lembab, menekan dada setiap pebalap yang berdiri di grid start. Di posisi terdepan, Veda Ega Pratama menatap lurus ke depan, wajahnya tertutup helm, tapi tatapan matanya memantulkan sesuatu yang lain, ketenangan sebelum badai. Sementara di baris ketiga, Brian Uriarte menunduk dalam diam, jari-jarinya menekan handle gas dengan ritme yang seolah mengikuti detak jantung. Dunia menanti, bukan sekadar balapan, tapi penentuan dua jiwa yang telah menembus batas manusia. Saat lampu merah padam, mesin-mesin meraung seperti ribuan petir menghantam tanah. Veda melesat dengan start sempurna, tapi Uriarte tak mau tinggal diam. Dalam dua lap, ia sudah naik ke posisi 5. Hujan mulai turun perlahan, tetes-tetes pertama yang memecah panas menjadi kabut. Buriram berubah menjadi neraka basah, dan semua mata tertuju pada dua nama, tanda pagar 7 dan tanda pagar 19. Lap demi lap, jarak mereka semakin dekat, hingga akhirnya, seperti dua badai yang berpapasan, mereka bertemu di tikungan ke-8. Veda memimpin, tapi Uriarte menekan tanpa ampun. Ban belakangnya selip, namun ia tak peduli. Di balik visornya, matanya membara, bukan karena ambisi, tapi karena tekad yang lahir dari luka. "Hari ini, aku bukan bayanganmu lagi," gumamnya pelan,
lalu meluncur ke dalam tikungan dengan manuver yang mustahil. Dua motor nyaris bersentuhan, percikan air membentuk lingkaran seperti hujan api di udara. Komentator berteriak histeris, mereka saling menghancurkan batas. Tapi di dalam lintasan itu, waktu seakan berhenti, hanya ada dua hati yang berdetak seirama dengan suara mesin. Di lap ke-12, hujan turun semakin deras. Sebagian besar pebalap memilih bermain aman, tapi tidak bagi mereka berdua. Veda mulai kehilangan traksi, namun ia terus memaksa motornya seperti menari di atas kaca. Uriarte mengejar di belakang, jaraknya hanya 0,3 detik. Dua kamera drone mengikuti mereka, menampilkan duel yang seperti film perang, air, api, dan tekad. Dan di tikungan terakhir sebelum garis finish, Uriarte menyalip dari sisi dalam dengan gaya yang nyaris mustahil. Veda menutup jalur, keduanya meluncur sejajar menuju garis akhir. Ketika mereka melewati garis finish, dunia terdiam. Foto finish menunjukkan jarak 0,002 detik, kemenangan jatuh pada Veda Ega Pratama. Tribun meledak dalam sorakan, tapi Veda tak mengangkat tangan. Ia justru menatap Uriarte di layar besar sirkuit, lalu melepaskan helmnya di tengah lintasan. Air hujan membasahi wajahnya, namun ia tersenyum kecil, bukan senyum kemenangan, tapi pelepasan. Di belakangnya, Uriarte berhenti, menatap rivalnya yang kini berdiri tanpa kebanggaan, hanya kejujuran. Ia pun turun dari motornya, berjalan pelan menuju Veda. Tanpa kata, mereka saling berpelukan di tengah hujan, di bawah langit buriram yang bergemuruh. Penonton terdiam, lalu bertepuk tangan serentak. Tak ada podium yang lebih tinggi dari momen itu. Kamera menangkap air mata di wajah Uriarte, dan tangan Veda yang menepuk bahunya dengan lembut. "Kita berdua sudah sampai," kata Veda pelan. Uriarte menjawab, "Belum. Kita baru mulai." Kata-kata itu menggema di antara suara hujan, menjadi simbol dari dua jiwa muda yang memilih berdamai, bukan dengan dunia, tapi dengan diri mereka sendiri. Ketika malam turun dan sirkuit mulai sepi, Veda duduk di pinggir lintasan, menatap garis putih yang membelah aspal. Kenji San mendekat, menaruh tangan di bahunya. "Kau tahu, Veda," katanya lembut, "hari ini kau bukan cuma membalap, kau membuat dunia percaya pada keberanian." Veda menatap jauh, lalu tersenyum samar. "Tidak, Sensei. Aku hanya membuktikan bahwa berbeda, bukan berarti sendirian." Dan di kejauhan, kilatan petir menyambar langit buriram, seolah menulis akhir dari sebuah legenda tentang dua badai yang bertemu, dan mengubah dunia Moto3 selamanya.